Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur karena kami boleh mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kesempatan yang terus-menerus Tuhan berikan kepada kami, biarlah itu semakin memperkaya kehidupan iman kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membaca Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-55. Cukup panjang pembacaan kita pada hari ini. Mari kita perhatikan bersama Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-55. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala apa yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasihi, 2 hari lagi kita akan menyambut Natal. Esok hari kita bersama-sama akan memasuki malam Natal, di mana kita menyambut atau merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat, yang hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Nyanyian Maria yang kita baca pada hari ini sesungguhnya menggambarkan apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Allah itu sungguh memperhatikan mereka yang rendah, mereka yang lapar, mereka yang tidak punya kuasa apapun. Pendek kata, Allah sungguh peduli kepada orang-orang yang tidak diperhatikan dan tidak diperhitungkan oleh sesamanya. Kepada merekalah Allah sungguh sangat peduli dan kasih serta karya keselamatannya ditujukan kepada orang-orang yang seperti itu. Dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam kesederhanaan menunjukkan hal itu. Ia bukan datang untuk meraih kekuasaan, ia justru meninggalkan kekuasaan untuk membela, untuk berpihak kepada mereka yang tidak punya kekuatan apapun, tidak punya sesuatu apapun, bahkan untuk melindungi dirinya. Allah di dalam Yesus Kristus sungguh sangat peduli kepada orang-orang seperti ini. Dan pemilihan Maria juga menunjukkan hal itu. Siapakah Maria pada masa itu? Ia hanyalah seorang gadis yang tidak ternama. Ia tidak diperhitungkan oleh orang-orang, oleh kebanyakan orang. Ia hanyalah gadis dari keluarga yang miskin, tidak punya sesuatu pun yang dapat dibanggakan. Tetapi Allah peduli dan memperhatikannya, Allah memilihnya. Itu sebabnya nyanyian Maria ini mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa bahwa Allah berkenan untuk peduli dan memilih dirinya. Dan sekaligus juga, sekali lagi, apa yang dinyanyikan, apa yang diungkapkan dalam nyanyian Maria tadi, mengungkapkan itulah pekerjaan Allah, karya penebusan dan penyelamatan Allah kepada manusia ini. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita untuk menyambut Natal. Apa yang menjadi tekad kita ketika kita merayakan Natal? Apakah hanya sekedar kegembiraan? Selesai Natal, selesai pula kegembiraan kita. Tentu tidak hanya seperti itu.
Apa yang perlu menjadi komitmen, menjadi tekad kita adalah marilah kita menyambut Natal dengan penuh sukacita oleh karena Allah berkenan, peduli dan memperhatikan kita. Allah berkenan datang untuk menyelamatkan kita. Namun selain itu juga mari kita memiliki tekad untuk belajar peduli kepada mereka yang selama ini tidak diperhitungkan oleh manusia yang lain, oleh sesamanya, oleh lingkungannya. Kepada mereka itulah berita Natal, berita sukacita, kasih Allah perlu dinyatakan supaya mereka juga boleh melihat, boleh merasakan bahwa Allah sungguh peduli kepada mereka. Supaya mereka juga senantiasa hidup di dalam pengharapan dan sukacita di dalam Allah. Allah memperdulikan mereka, Allah memperhatikan mereka. Allah juga ingin supaya kita peduli dan memperhatikan mereka. Tuhan memberkati kita semua dan sekalipun masih 2 hari lagi, tetapi perkenankan saya menyampaikan selamat Natal kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, persiapkanlah hati kami untuk menyambut Natal. Biarlah kami bersukacita oleh karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Biarlah kami bersukacita oleh karena keselamatan yang Tuhan kerjakan untuk diri kami. Dan sekaligus juga biarlah hati kami boleh terbuka dan peduli kepada mereka yang lemah, mereka yang tersingkir, mereka yang tidak punya apapun untuk memelihara dan menjaga hidupnya. Biarlah hati kami juga boleh peduli kepada mereka yang seringkali tidak diperhitungkan oleh sesamanya. Sebagaimana Engkau juga peduli kepada mereka, peduli kepada kami yang sungguh manusia berdosa yang selayaknya mendapatkan atau menemukan kebinasaannya. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.